Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang telah diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI. Dan perkenalkan, nama saya Ainur Rafiqah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Di makalah Sumber Ajaran Islam, poin-poinnya itu ada 5. Yang pertama, Al-Quran dan ruang lingkupnya. Yang kedua, kedudukan hadis, ijma' dan qiyas. Yang ketiga, pengertian tentang nas dan syariah. Yang keempat, teori dan konsep istinbat hukum dalam Islam. Yang kelima, ijtihad dan perbedaan mazhab. Sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar acuan atau pedoman syariat Islam. Ajaran Islam adalah pengembangan agama Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat wahyu Allah dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah SAW. Komponen utama agama Islam atau unsur utama agama Islam, akidah, syariah, dan akhlak, dikembangkan dengan akal pikiran manusia yang memenuhi syariat Islam untuk mengembangkannya. Yang poin pertama menjelaskan tentang Al-Quran dan ruang lingkupnya. Yang A, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada tandingannya atau mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir atau oleh orang banyak, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ditinjau dari segi bahasa etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau suatu bacaan yang dibaca berulang-ulang. Selanjutnya ditinjau dari sisi terminologi Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis dalam mushaf serta diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya termasuk ibadah. Yang B, struktur dan pembagian Al-Quran. Al-Quran terdiri atas 114 bagian yang dikenal dengan nama surat-surat. Setiap surat akan terdiri dari beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al-Baqarah, dan yang terpendek hanya 3 ayat, yaitu surat Al-Kautsar. Total jumlah ayat dalam Al-Quran mencapai 6.236 ayat, di mana jumlah ini dapat bervariasi menurut pendapat tertentu, namun bukan disebabkan perbedaan isi, melainkan karena cara atau aturan menghitung yang diterapkan. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas subbagian lagi yang disebut ruku, yang membahas tema dan topik tertentu. Surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran juga dibagi menurut tempat diturunkannya. Setiap surat dapat dibagi atas surat-surat Makkiyah atau surat Mekah dan Madaniyah atau surat Madinah. Pembagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu, di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah, sedangkan setelahnya tergolong surat Madaniyah. Yang C, sejarah pewahyuan dan kodifikasi Al-Quran.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Para ulama membagi masa turunnya menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah berlangsung selama 13 tahun masa kenabian Rasulullah SAW, dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyah. Sedangkan periode Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun, dan surat yang turun pada kurun waktu ini disebut surat Madaniyah. Yang kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Banyak argumentasi yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan mukjizat yang mampu menundukkan manusia dan tidak mungkin mampu untuk ditiru. Salah satu yang menjadi kemuskilan bagi manusia untuk menandingi kebesaran bahasa Al-Quran, ulama sepakat bahwa Al-Quran memiliki uslub atau gaya bahasa yang tinggi, fasaha atau ungkapan kata yang jelas, dan balago atau kefasihan lidah yang dapat mempengaruhi jiwa pembaca atau pendengarnya yang mempunyai bahasa Arab yang tinggi. Selanjutnya, yang poin kedua yaitu kedudukan hadis, ijma, dan qiyas. Para ulama umumnya mendefinisikan al-hadis seperti definisi al-sunnah, yakni sebagai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan, maupun sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Sedangkan ulama usul fikih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan bila mencakup pula perbuatan dan takrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketika hal ini mereka namai al-sunnah. Ijma adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nas Al-Quran dan Sunnah. Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Quran dan Al-Hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Ijma ditinjau dari segi bahasa berarti sepakat, setuju, sependapat. Adapun menurut istilah, ijma ialah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara'. Kemudian yang ketiga, pengertian tentang nas dan syariah. Yang pertama, pengertian nas menurut bahasa adalah munculnya segala sesuatu yang tampak. Secara istilah, nas berarti lafaz yang memiliki petunjuk yang tegas sebagai makna yang dimaksudkan, atau suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain tanpa ada faktor lain. Nas juga harus diamalkan menurut makna yang ditunjukkan oleh nas tersebut, hingga ada dalil yang mentakwilkan. Yang kedua, pengertian syariah. Menurut etimologi berarti sumber air yang dituju atau didatangi untuk minum. Kemudian kata syariah itu digunakan oleh orang-orang Arab dalam arti jalan yang lurus. Perubahan arti dari maknanya yang asli yakni sumber air menjadi jalan yang lurus, karena sumber air atau mata air merupakan sarana untuk hidup manusia, hewan, tumbuhan yang menempati dunia ini selalu memerlukan air, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Adapun pengertian syariah menurut
terminologi antara seperti disebutkan oleh makna Khalil Al-Khattan, ialah segala yang ditetapkan oleh Allah untuk para hambanya, baik mengenai akidah, akhlak, muamalat, maupun tatanan kehidupan lainnya, dengan segala cabangnya yang bermacam-macam, guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat pengertian syariah dipakai dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian yang luas. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan adalah keseluruhan norma agama Islam yang meliputi seluruh aspek, baik aspek doktrinal dan maupun aspek praktis. Dalam arti sempit, syariah merujuk kepada aspek praktis dari ajaran Islam, yaitu bagian yang terdiri dari norma-norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Poin keempat, yakni teori dan konsep istinbat. Secara etimologis, istinbat berasal dari kata anbat, bentuk masdar dari nabata yanbutu nabatan, yang berarti air yang keluar dari dalam sumur yang kali pertama digali. Menurut Haitham Hilal, kata istinbat berarti mengeluarkan air dari dalam tanah. Dengan demikian, kata istinbat digunakan dalam arti al-istikhraj atau mengeluarkan, yaitu mengeluarkan atau menjelaskan sesuatu yang sebelumnya masih belum jelas. Terminologis, kata istinbat berarti upaya mengeluarkan makna dari nas atau Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan hal-hal yang sulit dan penting dengan mencurahkan kekuatan nalar dan kemampuan yang optimal. Pengertian secara istilah tersebut masih bersifat umum, sehingga istinbat bisa saja dilakukan oleh ulama fikih dan ulama yang ahli di bidang selain fikih. Oleh karena itu, pengertian istinbat secara terminologis harus dibatasi pada wilayah fikih atau hukum Islam dengan adanya pembatasan pada wilayah hukum Islam. Yang poin kelima, ijtihad dan perbedaan mazhab. Secara etimologis, ijtihad merupakan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh orang yang memenuhi syarat sebagai mujtahid untuk menemukan pemecahan atau ketentuan hukum tentang masalah keagamaan. Ijtihad merupakan perbuatan yang dibebankan kepada para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan baru dalam kehidupan umat muslimin apabila tidak dikemukakan dalil hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Usaha ijtihad ini dapat dilakukan melalui dua metode, yakni qiyas dan ijma'. Ijtihad mengalami masa perkembangan yang paling pesat pada awal abad kedua sampai pada abad keempat Hijriah. Masa itu dikenal dengan periode pembukuan sunnah serta fikih dan munculnya mujtahid terkemuka yang kemudian dikenal sebagai imam-imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Setelah abad keempat Hijriah, perkembangan ijtihad mengalami kemunduran, bahkan muncul pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Hal ini dikarenakan umat Islam memandang bahwa semua masalah telah ditetapkan hukumnya oleh ahli hukum Islam atau fuqaha, sehingga mereka hanya boleh menjelaskan dan mendefinisikan ajaran-ajarannya telah disepakati oleh fuqaha terdahulu. Kemudian dalam perkembangannya muncul ulama-ulama seperti Ibnu Taimiyah yang menyerukan agar umat Islam membuka kembali pintu ijtihad. Pendapat Ibnu Taimiyah memperoleh dukungan dari ulama dan tokoh-tokoh pemikir serta tokoh pembaharu terdahulu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Muhammad Abduh
dan Muhammad Rosid Ridho. Sekian penjelasan dari makalah saya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapkan. Sekian dari saya. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.